Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Nah, seperti yang kita tahu ya guys, bukan cerita One Piece namanya jika Oda Sensei tidak memberikan misteri-misteri yang membuat para fans One Piece penasaran. Karena sampai saat ini aja, masih banyak banget loh misteri yang belum terpecahkan. Contohnya adalah mengenai apa itu sebenarnya harta karun One Piece dan di mana letak pulau terakhir Laugh-Tale. Yap, misteri tentang apa sebenarnya harta karun One Piece ini secara tidak langsung hal ini pun banyak membuat para fans One Piece merubah pola hidupnya. Karena mau gimana lagi? Jujur aja sih guys, aku nggak mau mati sebelum cerita One Piece tamat. Namun terlepas dari semua itu, ada satu hal yang menurut Mimin Lily sangat menarik. Yaitu saat pada kisah flashback Raja Harald dan juga insiden God Valley yang terjadi di beberapa chapter lalu. Yap, apabila kita perhatikan lagi, justru Rock Disebek lah yang seolah memiliki peran penting untuk mengungkap kebenaran dunia yang selama ini telah disembunyikan oleh pemerintah dunia. Selain itu, ketika insiden God Valley terjadi, Rocks dengan sangat tegas menyatakan tujuannya kepada Raja Harald. Jelas ini sangat berbanding terbalik dengan sikap dari Roger Pirate yang lebih mementingkan harta karun dan juga menyelamatkan Saki. Nah, dari terungkapnya masa lalu Rock Disebek dan juga bajak laut Goldie Roger, menurut Mimin Lily, hal ini juga seolah menunjukkan bahwa Rock Disebek lah yang memiliki hasrat untuk mewujudkan impian dari garis keturunannya yang merupakan Klendi. Yang mana impian tersebut adalah menjatuhkan pemerintah dunia. Sedangkan Roger dan kelompok bajak lautnya justru terlihat masih menikmati petualangannya menjadi seorang bajak laut. Dan kemungkinan saat itu Roger belum mengetahui kebenaran dunia yang selama ini telah disembunyikan oleh pemerintah dunia. Itu sebabnya guys, saat Roger bertemu dengan kelompok bajak laut Shirohige dan kebetulan juga Oden telah bergabung dengan kelompok bajak laut Shirohige. Roger pernah mengatakan kepada Shirohige bahwa selama dia menjadi seorang bajak laut dan telah mengarungi luasnya lautan, Roger merasa bahwa dia tidak memiliki sebuah tujuan yang jelas. Sehingga hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fans One Piece. Lalu apa yang menyebabkan Roger sadar bahwa kenapa dia harus menemukan harta karun One Piece? Apakah ketika itu Roger telah mengetahui bahwa dunia ini telah dikendalikan oleh seseorang di balik singgasana kosong? Atau semua ini adalah penebusan dosa Roger atas insiden God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu? Menurut Mimin Lily sih, hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya guys. Karena faktanya Roger ini memiliki kemampuan Voice of All Things, sebuah kemampuan yang bisa mendengar segalanya. Nah, menariknya pada manga One Piece chapter 968, Roger pernah mendengar suara dari para monster laut yang mengatakan bahwa akan ada sebuah pertemuan antara dua raja yang akan segera terjadi sekitar 25 tahun lagi. Tentu perkataan dari para monster laut ini membuat sang raja bajak laut Goldie Roger bertanya-tanya. Hingga pada akhirnya Roger yakin guys kalau yang dikatakan oleh monster laut ini berkaitan dengan pertanyaannya kepada Madame Shirley mengenai kelahiran putri manusia ikan yang merupakan salah satu senjata kuno Poseidon. Dengan kata lain, saat itu Roger semakin yakin kalau nantinya akan ada seseorang yang bisa meneruskan tekad miliknya. Itu sebabnya guys,
Dari sini saja, aku yakin jika era baru bajak laut saat ini adalah bagian rencana yang dimiliki oleh sang raja bajak laut Goldie Roger. Dan tidak menutup kemungkinan juga, ini adalah cara Roger untuk menebus dosanya kepada Rock Disebek. Nah, apabila kita perhatikan lagi mural yang terdapat pada pohon Adam dan juga kejadian di masa Joy Boy, Rock Disebek, Roger, dan Luffy saat ini seperti memiliki sebuah pola paralel. Di mana Joy Boy bisa dibilang sebagai orang yang mempunyai suatu ambisi. Namun karena adanya suatu halangan atau apalah itu, yang jelas inilah yang menjadi sebuah penghalang bagi Joy Boy yang mengakibatkan dia harus mengalami kegagalan. Maka dari itu dia meninggalkan sebuah pesan yang dituliskan pada batu poneglyph agar di generasi selanjutnya bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu atau lebih tepatnya sih saat terjadinya abad kekosongan. Dan pesan tersebut pun seolah dipertegas pada mural yang terdapat pada pohon Adam. Hingga pada akhirnya beratus-ratus tahun kemudian, muncullah seseorang yang bernama Goldie Roger yang berhasil menemukan harta peninggalan Joy Boy sekaligus mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di masa 800 sampai 900 tahun yang lalu. Namun seperti yang udah aku jelasin tadi, Roger gagal untuk menyelesaikan puzzle terakhir yang menjadi pesan dari Joy Boy. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi alasan kuat guys, kenapa Roger menciptakan era baru bajak laut. Dan hal ini juga yang menjadi alasan kenapa Roger pernah menuliskan pesannya saat di Pulau Langit, yang mana tulisannya tersebut mengatakan, "Aku pernah datang ke sini dan aku akan membimbing sampai ke ujung dunia." Dengan kata lain, hal ini bisa diartikan sebagai penunjuk jalan bagi orang-orang yang memiliki tekad yang kuat untuk menemukan harta karun One Piece. Ya, meskipun Roger ini telah mati, namun satu hal yang perlu kita ingat, sampai kapanpun tekad yang dimiliki oleh Goldie Roger tidak akan pernah mati. Dan saat ini telah dia wariskan kepada semua orang yang memiliki ambisi dan tekad untuk menemukan harta karun One Piece. Dan secara tidak langsung, Roger pun telah membantu mereka sekaligus menuntun Joy Boy di masa yang akan datang, dengan tujuan agar dia tidak tersesat atau mungkin berhenti di tengah perjalanan. Kemudian di chapter 1044, barulah semuanya semakin jelas. Akhirnya kita semua tahu bahwa The Next Joy Boy benar-benar ada dan nyata. Di mana di samping itu, Luffy pun diyakini kuat memiliki impian yang sama dengan sosok Joy Boy dan Roger. Sehingga nantinya Luffy akan menyelesaikan segala janji yang pernah dibuat oleh Joy Boy. Dan di momen ini juga akan menjadi sebuah momen yang sangat penting. Sekaligus akan dikenang di seluruh penjuru dunia One Piece sebagai turunnya fajar baru yang akan mengubah dunia. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang penebusan dosa Roger terhadap Rock Disebek dengan munculnya era baru bajak laut. Nah, jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.